Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Destia Wibisono dengan NIM 3322401002 dari Prodi Teknologi Geomatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan GNSS dalam sistem navigasi udara. Apa itu GNSS? GNSS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara real-time yang ada di permukaan bumi. Contoh, sistem satelit navigasi global yaitu ada GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, Beidou dari Tiongkok, dan NEF-IC dari India. GNSS memiliki akurasi 5-10 meter. Tetapi untuk keperluan khusus seperti pemetaan, pertanian presisi, dan pendaratan pesawat digunakan teknologi GNSS yang lebih akurat seperti RTK atau SBAS yang bisa mencapai akurasi sentimeter. Nah, setelah kita bahas penjelasan dari GNSS sendiri, sekarang kita akan membahas GNSS dalam navigasi udara. GNSS dalam navigasi udara adalah sistem yang memanfaatkan sinyal satelit untuk membantu pilot menentukan posisi pesawat secara real-time. Dengan GNSS, pesawat bisa terbang di jalur yang lebih langsung, meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi jarak tempuh, dan meminimalkan keterlambatan. Sistem ini juga mendukung navigasi di area minim radar seperti lautan dan pegunungan. Fungsi utama dalam navigasi udara yaitu yang pertama ada penentuan posisi, lintang, bujur, dan ketinggian secara akurat, yang mana ini menggunakan alat receiver dengan metode RTK. Lalu yang kedua ada membantu pendaratan presisi, terutama saat visibilitas rendah dan pelacakan pergerakan pesawat oleh pengendali lalu lintas udara atau ATC. Yang ketiga, untuk menentukan jalur penerbangan, rute waypoint dan lintasan, tanpa tergantung pada infrastruktur darat. Upaya meningkatkan keamanan, akurasi, dan efisiensi penerbangan. Yang pertama yaitu pengembangan sistem anti-jamming dan anti-spoofing, yang mana pengembangan sistem ini digunakan untuk meminimalisir gangguan sinyal. Yang kedua, koreksi sinyal dengan metode real-time kinematik atau RTK dan P3 atau Precise Point Positioning. Untuk metode RTK sendiri, akurasinya itu bisa mencapai sentimeter. Sedangkan P3 sendiri, akurasinya bisa mencapai sentimeter, bahkan bisa mencapai milimeter. Lalu yang ketiga, ada pengembangan rute penerbangan berbasis satelit atau RNAV dan RNP, yang mana ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi penerbangan. Penggunaan GNSS dalam navigasi udara. Di sini terdapat 4 penggunaannya. Lalu yang pertama yaitu ada peta digital. Peta digital di sini menunjukkan untuk rute penerbangan, posisi pesawat secara real-time dan waypoint. Yang kedua ada data navigasi. Data navigasi di sini digunakan untuk informasi tentang jalur penerbangan, zona larangan terbang, dan bandara terdekat. Yang ketiga ada indikator posisi. Indikator posisi digunakan sebagai informasi seperti ketinggian, kecepatan, dan arah pesawat. Yang terakhir yaitu ada fitur peringatan. Fitur peringatan memberikan peringatan jika pesawat keluar dari jalur atau mendekati zona bahaya. Sistem pendukung GNSS pada navigasi udara terdapat 3. Yang pertama yaitu ada GNSS standar. GNSS standar di sini terdapat 4 bagian, yaitu ada GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Yang mana GNSS standar ini memberikan sinyal navigasi dasar untuk semua jenis penerbangan. GNSS standar sendiri juga digunakan oleh pesawat sipil dan pesawat militer. Yang kedua yaitu ada SBAS, yang sering disebut dengan Satellite Based Augmentation System. Sistem augmentasi GNSS berbasis satelit yang dirancang untuk meningkatkan akurasi, integritas, kontinuitas, dan ketersediaan sinyal navigasi GNSS, terutama untuk aplikasi penerbangan dan navigasi presisi tinggi. SBAS di dunia sudah digunakan di berbagai negara, termasuk dari Eropa dan Jepang, yaitu ada satelit EGNOS dan satelit EMSAT. Yang terakhir yaitu ada GBAS, atau sering disebut dengan Ground Based Augmentation System.
Sistem augmentasi yang berbasis darat di bandara untuk meningkatkan akurasi, integritas, dan keandalan sinyal GNSS di area sekitar bandara, terutama untuk mendukung pendekatan dan pendaratan pesawat secara presisi. Contoh penggunaan nyatanya, yaitu di sini ada dua. Yang pertama, Boeing 737NG dan Max Series. Boeing 737NG dan Max Series ini menggunakan sistem GPS berbasis GNSS terintegrasi dalam Flight Management System atau FMS. Digunakan untuk navigasi RMP, AirNav, LPV, hingga pendaratan presisi tanpa ILS. Contoh penggunaannya itu ada dari pesawat Lion Air, Garuda Indonesia, Southwest Airlines, Ryanair. Lalu yang kedua, contoh penggunaan nyata dari Bandara Newark Liberty dari negara Amerika Serikat. Di sini dia menggunakan sistem GNSS JBus Cat 1 atau 2 sebagai pendaratan presisi dalam kondisi kabut ataupun salju. Terakhir di sini ada kesimpulan. Navigasi udara berbasis GNSS memberikan perubahan besar dalam dunia penerbangan. Dengan sistem seperti SBUS dan JBus, GNSS menyediakan akurasi tinggi, efisiensi bahan bakar, dan keselamatan penerbangan bahkan dalam kondisi cuaca buruk ataupun area terpencil. Teknologi ini terus berkembang termasuk integritas dengan drone, AI, dan sistem otonom di masa depan. Sistem ini bergantung pada infrastruktur darat, memungkinkan jalur terbang yang lebih langsung dan hemat bahan bakar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.